Oke, sambil menunggu IG Live-nya muncul di semua follower milik Dijen Pajak RI, kita sambil menampilkan teaser dulu mungkin ya. Mungkin Mas Operator silakan teasernya. Baik, sambil ada teasernya, silakan kawan pajak yang sudah bergabung, silakan diworo-woro ya, tolong dibantu gitu ya, diajak teman-temannya atau kawan-kawan pajak yang lain untuk sama-sama ikut bergabung di acara IG Live gitu ya. Yang mana sebagaimana tema yang ada di teaser ya, kita akan coba untuk ngobrol tentang terkait tema pengaturan yang baru nih ya, yang sangat-sangat lagi apa istilahnya ya, masih hangat gitu ya. Iya, betul. Itu terkait pengaturan ulang pajak emas yang diatur di PMK 48 tahun 2003. Ya, teasernya sudah selesai. Kawan pajak tadi sudah melihat ya, apa sih yang akan kita obrolkan kali ini? Tentu saja di acara Tax Live. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga ingin menanyakan kabar dari kawan pajak semua nih. Gimana kabarnya kawan pajak? Dan memang sebagaimana kita ketahui, kita masih ada di bulan Syawal nih ya. Mungkin di minggu lalu teman-teman kami sudah menyampaikan salam juga dan juga menyampaikan permohonan maaf. Kami pun sama ya, saya ditemani dengan sesama penyuluh pajak yang nanti akan menyampaikan materinya dengan Pak Giarso atau Pak Agi. Ini menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Oke. Baik kan pajak, di acara Tax Live kita kali ini kita sudah sampai ke episode ke-91. Tadi sebagaimana yang ada tertampil di teaser gitu ya, yang kita akan coba obrolkan kali ini adalah terkait dengan pajak emas ya, pajak industri emas, pengaturan ulang pajak emas gitu ya Pak ya. Betul sekali. Ya, itu diatur di PMK nomor 48 tahun 2023 yang mana baru banget nih diundangkan ya Pak ya. Ya. Tanggal 28 April 2023. Betul. Yang mana berlaku mulai 1 Mei 2023. Nah, seperti biasa mungkin coba disapa dulu nih pagi kawan pajak semua sebelum kita mulai membahas terkait dengan pengaturan ulang atas pajak emasnya. Silakan Pagi. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semuanya? Semoga kawan pajak semua di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan terima kasih kepada semua kawan pajak yang selalu setia ya mengikuti acara Tax Live ya dari episode pertama sampai 91 ya. Kita sudah 91 pertemuan ya Pak ya. Iya. Dengan kawan pajak di acara Tax Live ini. Betul. Ya, semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi kawan pajak khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik kawan pajak dan Mas Iqbal, mungkin untuk menghangatkan suasana perlu kita kasih sedikit pantun nih Mas. Boleh, silakan Pagi. Walaupun agak maksa ya nanti ya. Namanya juga berusaha Pagi. Silakan. Baik, Tanjung Mas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya. Mantap. PMK emas telah diundangkan. Cakep. Mari kita pelajari bersama ya. Maksa juga ya. Oke, gak apa-apa. Nice try Pagi. Ya, oke kawan pajak, itu tadi sapaan salam dari Pak Giarso yang nanti mungkin akan bersama kita ya. Beliau nanti akan membahas terkait dengan pengaturan ulang pajak atas emas yang mana diatur di PMK 48 tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai, saya juga ingin menyampaikan kawan pajak ya, seperti biasa nanti di akhir acara akan kita bahaskan beberapa pertanyaan dari kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak ada yang ingin bertanya tentunya seputar tema bahasan obrolan kita di Tax Live kali ini ya, pajak atas emas, silahkan diisi di kolom komentarnya. Nanti mungkin beberapa pertanyaan mungkin akan dijawab langsung juga oleh para penyuluh pajak teman-teman kami ya, Tax Army gitu ya, kita sampaikan betul ya. Sekali. Nanti juga langsung dijawab di kolom komentarnya. Oke, baik. Langsung saja kita ngobrol ya, saya dengan Pak Agi nih terkait dengan pajak atas emas ini. Nah, Pak Agi,
Tadi terkait dengan bahasan kita adalah terkait dengan pengaturan ulang pajak emas gitu ya, diatur di PMK 48. Nah, kami berharap gitu ya, bahwa nanti yang menonton tentu saja yang memang ada kaitannya dengan emas gitu ya Pak Iya, ya. betul Mungkin sekali. bisa yang di bidang industri emas, ada pabrikan gitu ya, ada PKP pedagang emas, sampai pun mungkin kepada kawan-kawan pajak yang memang mau membeli emas ya, konsumen untuk membeli emas tersebut mungkin akan mendapatkan insight terkait dengan seperti apa pengaturannya, sehingga nanti ketika melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakannya bisa dipenuhi dengan baik dan benar gitu ya Pak Gi ya. Ya, betul. Nah mungkin sebagai awalan bisa dibantu nih Pak Gi, sebenarnya apa sih pokok pengaturan yang diatur di PMK 48 ini? Silakan Pak Gi. Baik, Mas Iqbal dan kawan pajak semua, memang sebelum berlanjut ke yang lebih rinci, ya kita sampaikan pokok-pokoknya dulu Mas Iqbal. Ya, seperti itu. Baik, PMK 48 ini itu mengatur mengenai pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan batu permata atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait. Jasa terkait apa? Terkait dengan emas perhiasan, terkait dengan emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh, ini penting kawan pajak semua, dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan atau pengusaha emas batangan. Demikian kawan pajak. Oke, baik. Mungkin saya coba rangkum sedikit ya Pak Gi ya. Jadi yang diatur di PMK 48 ini yaitu objek terkait dengan penjualan atau penyerahan emas perhiasan. Iya, betul. Terus emas batangan, perhiasan yang seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, dan juga jasa yang terkait. Jasa yang terkait. Ya, jasa yang terkait. Itu untuk objeknya. Dan Betul. terkait subjeknya yang di sini diatur adalah terkait dengan pabrikan emas perhiasan, kemudian pedagang emas perhiasan, pengusaha emas batangan. Seperti itu ya Pak Gi ya? Iya. Nah, oke. Kita sudah tahu terkait dengan pokok pembahasannya gitu ya, pokok pengaturannya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak Gi untuk memudahkan kawan-kawan pajak semua dalam memahami pengaturan di PMK 48 ini. Mungkin kita mulai dari pengertian dari objek dan subjek pajak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gi. Silakan Pak Gi. Baik, kawan pajak, Mas Iqbal, kita sampaikan dulu apa pengertian-pengertian, apa definisi-definisinya untuk memudahkan pemahaman dari kawan pajak nantinya. Yang dimaksud dengan emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan dimaksud. Kemudian pabrikan emas perhiasan, nanti mungkin lebih singkatnya kita sebut pabrikan Mas Iqbal ya. Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Kemudian masih ada pengertian yaitu pedagang emas perhiasan adalah pengusaha yang melakukan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Dan ada satu lagi yaitu konsumen akhir. Konsumen akhir itu apa? Yaitu konsumen akhir adalah pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkannya ya untuk kegiatan usaha. Demikian kawan pajak. Baik, mantap sekali ya Pak Gi penjelasannya. Begitu ya kawan pajak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gi terkait dengan pengertian atau definisi-definisi dari objek atau subjek yang memang diatur di PMK 48 tahun 2023 ini. Nah, nanti pohon diingat gitu ya, dipahami juga
nanti untuk memudahkan kawan pajak dalam memahami apa yang kita obrolkan nih di episode ke-91 di TaxLab kita kali ini. Ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut lagi ya pagi ke intinya ya, inti dari pengaturan PNK 48 ini. Mungkin pagi bisa menyampaikan sedikit seperti apa nih dalam memahami peraturan ini, mungkin ada sistematikanya kah atau seperti apa, silakan pagi. Iya, benar sekali Mas Iqbal. Jadi memang sebelum ke inti yang benar-benar inti ya, kita sampaikan dulu gimana sistematika pembahasan kita kali ini. Yang pertama akan kita sampaikan dulu perincian transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PKP pabrikan, kemudian pedagang, dan pengusaha emas batangan sebagai diatur dalam PMK 48. Kemudian dari transaksi tersebut kemudian akan kita kupas aspek perpajakannya seperti apa, dari aspek pajak penghasilan maupun dari aspek pajak pertambahan nilai. Seperti itu Mas. Oke, baik. Makin seru nih pembahasan kita ya pagi ya. Jadi sudah tadi ketahui ya sistematikanya obrolan kita kali ini, pengaturan di PMK 48 seperti apa. Nah, kita mulai dulu nanti dengan terkait dengan jenis-jenis transaksinya gitu ya pagi ya, sistematikanya. Mungkin silakan pagi untuk melanjutkan terkait dengan penjelasan sesuai dengan sistematika yang disampaikan oleh pagi tadi. Silakan. Baik, makasih Mas Iqbal. Mohon maaf kawan pajak agak sedikit batuk karena terlalu semangat ini. Iya, terlalu semangat di sore ini. Terlalu panjang ya. Silakan lagi. Baik. Iya. Sebelum kita bahas pengaturan ulang mengenai pengenaan pajaknya seperti apa, perlu kita ketahui dulu teman-teman semua terkait jenis transaksi yang dilakukan. Jadi dalam PMK ini diatur transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pabrikan, oleh pedagang, dan atau oleh pengusaha emas batangan. Berupa apa aja? Yaitu yang pertama, penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan. Yang kedua, penyerahan emas perhiasan hasil produksi dari pabrikan kepada pengusaha yang memesan. Oke. Ini spesifikasinya, bahan bakunya, setengah jadinya ataupun bahan penolongnya itu sebagian atau seluruhnya dari pengusaha emas perhiasan tadi, Mas Iqbal. Baik sebagian atau seluruhnya? Seluruhnya. Oke. Kemudian yang ketiga, penyerahan bahan baku, Mas Iqbal. Oke. Berupa emas perhiasan dan atau emas batangan dari pengusaha emas perhiasan yang memesan emas perhiasan kepada pabrikan tadi. Oke. Ini dengan tujuan untuk menghasilkan emas perhiasan tentunya. Oke, seperti itu. Seperti itu ya, bahan baku untuk diubah menjadi emas perhiasan gitu ya. Iya. Kemudian yang keempat yaitu penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis. Oke. Kalau tadi kan emas perhiasan, sekarang bukan emas juga termasuk. Emas juga termasuk gitu ya. Iya. Oke, siap. Kemudian penyerahan jasa yang terkait. Oke. Ya, jasa yang terkait dengan apa? Dengan emas perhiasan, dengan emas batangan. Itu perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau terkait jasa terkait batu permata dan atau batu lainnya yang Pokoknya sejenis. jasa yang terkait hal tersebut gitu Hal ya. tersebut, iya. Oke, pagi itu tadi mungkin terkait dengan jenis-jenis transaksinya ya. Iya, Kita sudah tahu itu yang nantinya diatur di PMK 48 tahun 2023. Nah, berikutnya mungkin pagi apa istilahnya, kita sudah tahu tadi ya subjeknya apa, kemudian objeknya terkait dengan transaksinya tadi juga sudah disebutkan seperti apa yang memang diatur di PMK 48 ini. Nah, mungkin kita lanjutkan kepada intinya nih ya, terkait aspek perpajakannya. Betul. Mungkin terkait dengan aspek perpajakannya ada pengaturannya untuk pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai gitu ya bagi ya. Betul. Mungkin untuk yang pertama kita bahas dulu nih terkait dengan pajak penghasilannya seperti apa pengaturannya di PMK 48, tentunya terkait dengan perdagangan atau penyerahan si emas ini tadi. Silakan Bagi. Baik, makasih Mas Iqbal. Memang ini inti daripada inti pembahasan kita kali ini. Siap. Jadi pengenaan pajaknya seperti apa? Oke. Dari segi pajak penghasilan, dari segi pajak pertambahan nilai. Iya.
kita bahas dulu dari segi pajak penghasilan teman-teman semua, karena memang di PMK juga diatur paling atas tuh pajak penghasilannya dulu, baru pajak pertambahan nilai. Hierarki gitu ya. Iya, PPH betul. dulu baru PP. Iya. Silakan Pak. Dari segi pajak penghasilan teman-teman semua, jadi kalau pabrikan emas, ya, pabrikan, kemudian pedagang, kemudian pengusaha emas batangan tadi, itu adalah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pihak lain. Oke, ditunjuk oleh Menteri Keuangan gitu ya Pak. Untuk apa? Untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak penghasilan berdasar kuasa pasal 32A Undang-Undang KUP. Siap. Kemudian pabrikan, kemudian pedagang, dan pengusaha emas batangan yang ditunjuk sebagai pihak lain tadi, itu harus memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Oke, itu Ini tadi hal yang baru nih Mas. hal yang Ya. baru ya. Oke. Yang boleh dicatat PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Atas apa? Atas penjualan emas perhiasan dan atau emas batangan. Termasuk emas batangan yang catatan kepemilikannya itu dilakukan secara digital. Oke, lebih jelas lagi ya. Iya. Mencakup yang digital pun gitu ya. itu. Siap. Kemudian pabrikan emas ya tadi yang ditunjuk oleh sebagai pihak lain tadi itu harus memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% atas penyerahan emas perhiasan hasil produksi pabrikan tadi kepada pengusaha yang memesan. Oke. Ya, jadi bentuknya pesanan, teman-teman semua kan pabrikan tadi menyerahkan ke yang memesan tadi. Itu pun harus memungut PPh 22 sebesar 0,25%. Kemudian berikutnya juga harus dilakukan pemungutan PPh pasal 22 0,25% atas penyerahan bahan baku. Siap. Berupa emas perhiasan dan atau emas batangan dari pengusaha ya yang memesan tadi kepada pabrikan emas. Ini dengan tujuan untuk menghasilkan emas perhiasan. Kemudian pabrikan tadi dan juga pedagang yang ditunjuk tadi ya harus memungut PPh pasal 22 0,25% apabila juga melakukan penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan batu lainnya yang sejenis. Oke, jadi pihak lain memungut PPh pasal 22 ya terkait dengan tadi ya jenis transaksi yang tadi disampaikan oleh Pak Gi seperti itu. Emas batangan, emas perhiasan, bahkan perhiasan yang bukan dari emas. Oke, seperti itu. Kemudian masih ada lagi kawan pajak, pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25% sudah dilakukan dalam hal perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis diserahkan sebagai bahan baku. Ya, kepada tadi pengusaha emas perhiasan untuk menghasilkan emas perhiasan. Kemudian berikutnya ini pemungutan PPh pasal 22 tadi tidak bersifat final, Mas. Artinya apa tuh Pak? Tidak bersifat Artinya ini dapat diperhitungkan ya sebagai kredit pajak, dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Dapat diakui di SP tahunan gitu ya Pak ya? Iya. Siap. Kemudian ini juga yang penting teman-teman semua, ini ada pengecualian. Oke, jadi atas pemungutan PPh pasal 22 tersebut ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan dalam arti tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Itu seperti apa Pak? Apabila penjualan dilakukan kepada konsumen akhir. Ya. Kemudian kepada WP yang dikenai PPh final yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oh, kalau yang itu berarti harus ada ada gitu surat ya? keterangan, betul. Kemudian WP yang mempunyai surat keterangan bebas PPh pasal 22, kemudian penyerahan emas batangan kepada Bank Indonesia atau melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi. Mungkin sebagai contoh Mas Iqbal, kalau misalnya katakanlah toko emas menjual kepada konsumen akhir, menjual emasnya. Ya, apakah memungut dua-dua atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Tetapi dia memungut PPN nantinya akan kita jelaskan. Tapi untuk dua-duanya yang jelas tidak dilakukan pemungutan. Berarti kalau saya sebagai konsumen akhir, jadi saya tidak dipungut ya? Tidak dipungut. Kalau tadi ya disebutkan tadi ada pengecualiannya untuk pemungutan pasal 22 ini. Oke,
Kemudian pemungut PP pasal 22 tadi harus membuat bukti pungut, Oke. kemudian menyetorkan pajaknya dan melaporkannya dalam SPT masa unifikasi. Oke, ini terkait dengan kewajiban pihak lain ya, Bu. Betul sekali. Membuat bukti pungut, menyetorkan pajaknya, dan melaporkannya di SPT masa unifikasi. Oke, baik. Berikutnya yang huruf C atau yang terakhir kali ya Mas Iqbal. Iya. Penghasilan sehubungan dengan penyerahan jasa yang terkait. Jadi Oke. sudah kita jelaskan ya yang terkait mas batangan, mas perhiasan tadi. Tadi kan penyerahan barang, sekarang jasanya. Jasa itu merupakan objek pajak penghasilan. Oke. Ya. Akan dipotong PP pasal 21 jika yang menerima penghasilan tadi adalah orang pribadi. Oke. Akan dipotong PP pasal 23 jika yang menerima penghasilan tadi adalah wajib pajak badan atau bentuk usaha tetap. Oke, terkait jasa ini dipotongnya pasal 21 atau 23. Atau 23. Terkait dengan siapa sih yang memperolehnya gitu Betul, ya, penghasilan tersebut. Tetapi juga ada pengecualian Mas terkait seperti apakah apa, Pak? dipotong 21 atau 23 atau tidak. Kalau penyerahan kepada wajib pajak yang dikenai PPh final yang memiliki peredaran bruto tertentu atau memiliki SKB pemotongan pasal 21, pasal 23, maka tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 maupun pasal 23. Hampir mirip dengan yang PPh pasal 22-nya ya berarti ya, Iya, bagian. betul Oke, sekali. Siap. Demikian untuk segi pajak penghasilan Mas Iqbal. Oke, Iya. itu untuk PPh-nya ya, agak panjang. Tapi jangan hirau juga nih, ada yang lebih panjang terkait dengan pajak pertambahan nilainya. Nah, aspek perpajakannya seperti apa? Silakan Bagi melanjutkan. Baik, sekarang dari segi pajak pertambahan nilai Mas Iqbal, mungkin juga ini tidak kalah menarik ya. Paling menarik justru. Paling menarik justru Paling menarik. inti dari PMK 48 ini. Baik, dari segi pajak pertambahan nilai, teman-teman semua perlu kita lihat aspeknya seperti apa. Jadi kalau pabrikan ya, ataupun pedagang ya tadi teman-teman semua, yang pertama itu wajib melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak. Ini sangat penting teman-teman semua. Walaupun masih memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Oh, berarti mau dia kriteria kecil pun Ya. ya tetap diwajibkan menjadi PKP gitu ya Pak. Kalau dia pabrikan, kalau dia pedagang, maka dia wajib PKP. Katakanlah toko emas, mungkin di mal-mal atau dimanapun, yaitu aturan ini itu wajib PKP. Bahkan sebenarnya aturan yang sebelumnya pun juga wajib PKP, Mas Oke, Iqbal, seperti sebenarnya tidak itu. ada yang baru Tinggal juga. melaksanakan sebenarnya. Ya. Oke, siap. Berikutnya adalah dikenakan pajak pertambahan nilai dengan besaran tertentu. Oh, besaran tertentu Tertentu, ya ya. PPN-nya dikenakannya ya. Atas penyerahan emas perhiasan oleh PKP pabrikan dan PKP pedagang, termasuk penyerahan emas hasil produksi PKP pabrikan tadi ya kepada pemesan ya, kepada pemesan. Ini dalam rangka barang pesanan Mas Iqbal. Oke. Kemudian dikenakan PPN dengan besaran tertentu atas penyerahan bahan baku. Siap. Ya, bahan baku berupa emas perhiasan dari PKP pabrikan ataupun PKP pedagang yang memesan emas perhiasan kepada pabrikan. Jadi kadang pedagang emas itu menyerahkan bahan baku untuk diproses oleh PKP pabrikan. Ya, penyerahan bahan baku ini juga dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Cuman persentase berapa akan kita lihat di berikutnya seperti itu. Oke, siap. Silakan lanjut lagi Pak. Baik. Berikutnya, ini mungkin juga intinya teman-teman semua, penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri oleh PKP pabrikan emas. Ya, tadi ini perlu diketahui, emas perhiasan hasil produksi sendiri. Jadi pabrikan memproduksi Sendiri. emas perhiasan sendiri itu ya. Sendiri kemudian dia Kemudian menjual. dia menjual. Ya, Oke, dia menjual. siap. Bagaimana PPN-nya? Dikenakan PPN dengan besaran tertentu sebesar 10% kali tarif PPN kali harga jual. Oke, berarti kalau sekarang tarif PPN-nya 11%, Betul. berarti tarif efektifnya 10 kali 11%, 1,1%. 1,1%. Oke, siap. Iya. Nanti kalau mulai berlaku 12%, Jadi 1,2%. 1,2%. Siap. Itu jika penyerahan dilakukan kepada pabrikan emas lainnya Oke. dan atau kepada pedagang. Oh, jika dilakukan kepada pabrikan emas lainnya atau Atau kepada pedagang. pedagang. Siap.
Kemudian dikenakan PPN dengan besaran tertentu sebesar 15% kali tarif PPN kali harga jual. Oke. Berarti tarifnya 9% kali 15% 1,65%. Siap. Jika penyerahan dilakukan ke konsumen akhir. Oh, jadi kalau pabrikan menyerahkannya ke konsumen akhir kena lebih besar ya Pak Yagi ya? Betul sekali. Sebesar 1,65%. Siap. Ya. Kemudian penyerahan emas perhiasan oleh pedagang. Kalau tadi kan oleh pabrikan, sekarang oleh pedagang. Layer berikutnya. Layer berikutnya. Siap. Tapi kepada siapa? Kepada pedagang yang lainnya dan juga kepada konsumen akhir. Siap. Iya. Ini PPN besaran tertentunya adalah 10% kali tarif PPN kali harga jual apabila PKP pedagang tadi memiliki faktur pajak yang lengkap. Oke. Atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak pada saat dia impor emas tersebut. Oke. Jadi membedakan memiliki dan nanti yang tidak memiliki. Bagaimana tidak memiliki Mas Iqbal nanti ya? Yang tidak memiliki itu akan kena tarif 15% kali tarif kali harga jual 1,65%. Berarti Mas. Untuk layer pedagang ini tidak melihat terkait kesiapannya diserahkan, tetapi terkait apakah dia memiliki faktur pajak atas istilahnya perolehan emasnya terkait emas perhiasan tersebut gitu ya Pak ya? Betul sekali. Siap. Kemudian berikutnya penyerahan emas perhiasan oleh PKP pedagang emas tadi kepada pabrikan. Itu dipungut PPN besaran tertentu sebesar 0%. Oh, ini dibalik ya dari PKP pedagang ke pabrikan. Iya, pedagang kepada pabrikan. Tetap itu dikenakan PPN tapi dengan besaran tertentu sebesar 0%. Seperti itu. Kemudian atas penyerahan jasa yang terkait, tadi sudah kita jelaskan pengertian seperti apa, itu dikenakan besaran tertentu sebesar 10% kali tarif PPN kali nilai penggantian. Oke, 1,1% ya. Iya, 1,1%. Kemudian atas penyerahan perhiasan yang bukan dari emas, atau batu permata atau batu lainnya sejenis. Iya, teman-teman semuanya dilakukan oleh pabrikan ataupun pedagang, termasuk penyerahan bahan baku kalau memang tadi bahannya tadi digunakan untuk diproses oleh pabrikan untuk menghasilkan emas perhiasan, maka PPN-nya adalah sebesaran tertentu sebesar 10% kali tarif kali harga jual. 1,1% juga. 1,1% juga. Kemudian ini terkait kewajiban pembuatan faktur. Jadi PKP tadi harus membuat faktur pajak sesuai ketentuan pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN. Faktur pajak lengkap gitu. Faktur pajak lengkap. Siap. Ya. Kecuali teman-teman semua penjualan kepada konsumen akhir, ya, faktur pajak dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual. Diatur di pasal 13 ayat 5A Undang-Undang PPN. Jadi faktur pajak eceran gitu ya Pak ya? Iya, istilahnya kurang lebih namanya seperti itu. Siap. Kemudian pajak masukan seperti apa? Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan yang terutang PPN dengan besaran tertentu tadi. Besaran tertentu seperti apa nih? PM-nya gitu. Iya, tidak dapat dikreditkan. Itu ya perlu diperhatikan karena besaran tertentu menjadi PM-nya tidak dapat dikreditkan. Betul itu kawan pajak. Kemudian bagaimana untuk penyerahan emas batangan? Iya, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Karena apa? Karena memang masih non BKP. Ya, seperti itu. Untuk yang kepentingan cadangan devisa negara ya. Ya. Kalau yang selain kepentingan cadangan devisa, untuk itu gimana lagi? Iya, untuk yang selain cadangan kepentingan cadangan devisa negara itu memperoleh fasilitas, Mas. Fasilitas PPN tidak dipungut sesuai ketentuan PP 49 tahun 2022. Ada di PP 49 tahun 2022 ya. Siap. Iya, demikian Mas Iqbal. Oke, kawan pajak, itu tadi pengaturan yang kedua terkait dengan aspek perpajakan di pajak pertambahan nilainya. Jadi sebenarnya sudah lengkap nih apa yang istilahnya diatur di PMK 48 tahun 2023 yang memang inti dari obrolan pajak kita pada sore hari ini di Tax Live episode ke-91. Gitu ya Pagi ya? Iya. Oke, mungkin Pagi terkait dengan berikutnya
kita coba untuk menjawab ya. Tadi juga di awal sudah kita janjikan nih kepada kawan pajak semua bahwasanya nanti akan coba dibahas beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Pagi gitu ya. Itu janji kita di awal acara tadi. Ya, mungkin sebagian sudah dijawab oleh Tax Ya, Army tadi ya. sambil Pak Gi menjelaskan kepada kawan pajak, saya juga sambil scrolling nih di sudah beberapa dijawab. Mungkin beberapa ada Tax sudah Army. dijawab oleh Tax Army kita gitu ya. Ada Mas Angga, ada Mas Yauki, Ada Mas Mas Lintan, Angga, Mas Mas Rian, Yauki, Mas Mas Rumadi, Mas Lintan, Bima, Mbak Mas- Adel, Iya. ada Pak Arif ya. Iya, Dan Mas teman-teman yang lain dan seperti itu. teman-teman yang lain yang Iya. tidak ada di ruangan ini pun membantu kita dalam menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Mungkin kita coba satu pertanyaan ya, karena mungkin beberapa pertanyaan sudah jawab langsung nih Pagi, sudah clear juga, Sudah clear, dijawab iya. oleh Tax Army. Mungkin satu pertanyaan saja kita coba ambil. Oke, kita coba ambil. Nggak ada yang bertanya ya Mas? Wah, udah jauh semua nih Pagi nih. Sebentar. Nah, mungkin satu saja ya. Dari @cika1. Wah, ini langganan bertanya ya, @cika1. Pertanyaannya mungkin tadi juga agak mungkin tidak jelas dibahas juga terkait dengan apakah apabila tadi disampaikan terkait konsumen akhir Pagi. Tadi juga sebenarnya sudah dibahas gitu Iya. ya, terkait dengan konsumen akhir, apakah dia dipotong PPh pasal 22 terkait dengan penyerahan emas perhiasan seperti itu. Silakan Pagi. Baik, terima kasih kawan pajak atas pertanyaannya dari @cika1 terkait konsumen akhir. Tadi sudah kita sampaikan konsumen akhir itu kalau dia membeli barang kemudian dia konsumsi sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan usaha seperti itu ya. Bagaimana kalau istilahnya penjualan emas perhiasan mungkin dari toko emas katakanlah menjual ke konsumen akhir seperti itu Mas Iqbal ya, konsumen akhir. Bagaimana perlakuan pengenaan PPh-nya dan juga mungkin juga PPN-nya Mas Iqbal. Iya. Baik, untuk PPh-nya teman-teman semua, tadi sudah kita ketahui bahwa pabrikan emas, kemudian pedagang emas itu ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Tetapi tadi perlu disampaikan bahwa ada pengecualian. Jadi kalau penjualan dia ke pedagang yang lain ataupun juga pabrikan yang lain, maka dia memungut PPh pasal 22 0,25%. Tetapi kalau penjualan dilakukan ke konsumen akhir, teman-teman semua, maka di sini sesuai PMK ini dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 yang 0,25% tadi. Kemudian bagaimana dari segi PPN-nya? Jadi PPN-nya. Teman-teman semua tadi sudah kita sampaikan bahwa pedagang emas, pabrikan emas, walaupun pengusaha kecil, ya, dia harus PKP. Maka atas penyerahan emas perhiasan dia, teman-teman semua, itu dia harus memungut PPN, pajak pertambahan nilai. Tadi ada dua tarif, ada 1,1% atau 1,65%. Ya. 1,1% kalau dia atas perolehan emas tersebut faktur pajaknya lengkap atau memiliki dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Kalau PKP pedagang tadi ya tidak memiliki faktur pajak atas perolehan emas tadi, teman-teman semua, atau faktur pajaknya tidak lengkap, maka dia harus memungut PPN 1,65%. Memang ini dibedakan teman-teman semua, 1,1%, 1,65% ini adalah untuk penghargaan ya atas faktur pajak tersebut, penghargaan atas transaksi yang dilakukan secara benar sesuai dengan mata rantai di industri emas emas ini seperti itu. Baik, Pagi, terima kasih. Itu terjawab ya, pajak RCK1, dan juga di sini juga ada yang bertanya hal yang sama sih, Pagi. Itu dari dni.dvd ya. Menanyakan hal yang sama juga, apakah pedagang emas dengan subjek WPOP harus memungut PPh pasal 22. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Pagi juga, ya, pertanyaan yang sama dengan atau serupa dengan RCK1. Mungkin pertanyaan lainnya
selebihnya hampir sama pagi ya, dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Cika 1, oleh DNI.dvd. Oke, dan selebihnya sudah dijawab oleh Tax Army kita. Dan karena waktu pun sudah melebihi daripada yang sudah direncanakan gitu ya, karena Tax Live itu memang berjalan atau berlangsung selama 30 menit. Nah, ini sudah menit ke 35 pagi nih. Nah, mungkin kita cukupkan saja terkait dengan obrolan pajak kita di Tax Live pada episode kali ini ya. Mungkin sebelum menutup acara kita kali ini, ada yang ingin disampaikan oleh Pagi kepada kawan pajak semua ya, merangkum dari apa yang memang tadi sudah disampaikan terkait pengaturan ulang PMK 48 tahun 2023. Silakan Pagi. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah setia mengikuti Tax Live pada sebelumnya dan juga pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terkait PMK 48 ini bisa dimengerti dan juga mungkin bisa dilaksanakan bagi seluruh pengusaha di industri emas sekarang ini, Mas Iqbal. Baik, sebagai kata penutup, Mas Iqbal. Silakan. Ya. Apa mau pantun lagi atau apa, Pak? Pantunnya sudah habis. Sudah habis. Ya, oke. Baik, kawan pajak semua, mari kita gelorakan semangat gotong royong. Ya. Membangun negeri berpartisipasi sesuai kemampuan diri untuk demi kejayaan Ibu Pertiwi. Semoga kita dapat bersama-sama berdiskusi, memikirkan solusi dari apa yang kita bisa lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Sampai jumpa Baik, di Tax Live berikutnya. Kata-kata kalimat andalan Pagi nih kalau dalam menutup acara ya di Tax Live hampir sama kayak di episode Biar diingat. Biar diingat ciri khas dari Pagi. Oke, terima kasih kawan pajak sudah meluangkan waktunya gitu ya, menyaksikan obrolan kita kali ini di Tax Live, dan juga mohon maaf apabila ada penyampaian informasi yang salah gitu ya, dan juga masih di bulan Syawal ya gitu ya, jika ada yang salah ya mohon dimaafkan seperti itu. Baik, terima kasih. Ujung akhir kata gitu ya, dari kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih.